serius ke kamu, tapi jangan ada berharap lebih di antara kita gitu loh. Kamu cinta pertama, cuman kamu nggak pacar aku yang pertama gitu. Iya, karena cinta pertama belum tentu seseorang yang kenal pertama gitu kan ya. Iya. Nyesel nih gue mutusin orang setia. Ini kamu adalah salah satu orang yang peka sih waktu itu. Kenapa dulu aku suka sama kamu dan ngajak kamu pacaran? Halo. Hai. Selamat malam. Hai. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih udah berkenan dengerin, dan sekarang ini ada di segmen obrolan manusia. Ya otomatis yang ngobrol tuh manusia. Ya nggak tahu manusia beneran apa manusia enggak. Pokoknya menjadi manusia tuh perjalanan yang sangat panjang. Dan kali ini aku bakal ngobrol sama temanku SMP sekaligus mantanku juga, dan sekarang jadi teman banget. Dia yang sering ngoreksi aku masalah ginian, masalah buat podcast, masalah nulis, masalah ya suara-suaraku kurang gimana gitu. Namanya Vera, seumuran sama aku. Hai Ver. Hey. Vera siapa? Vera siapa nih? Vera Lugirsa. Oke. Pakai S apa Z, Ver? Ya, seingat Anda aja. Seingatku pakai S. Oke, masih ingat berarti. Ya, ini pertama kali aku buat segmen ngobrol sama manusia, dan tadi sebelum mau telepon ini banyak banget masalah yang gimana cara ngerekam telepon biar bisa dapet audionya. Salah satunya nggak punya pulsa juga ya. Ya karena nggak pernah ngisi pulsa sih Fer, karena ya pakainya udah internet, jadi ya pulsa tuh buat dibeliin internet, buat dibeliin data, jadi ya nggak pernah nyimpen pulsa gitu, jadi beli langsung dipaketin gitu. Ya ini untuk episode pertama aku langsung ngobrol sama orang yang yang lama banget nggak ngobrol, cuman chatting doang, dan itu pun nggak tiap hari, bakal cuma hal-hal yang penting doang ngobrolnya. Iya. Ya ngapain? Ngobrol terus. Iya. Ntar lagi. Iya, ngobrol terus dikiranya apaan malahan. Iya. Ini ngobrol apaan, Fer? Sumpah nggak ada konsep. Apa aja lah. Kenapa kamu langsung mau aku ajak buat podcast, Fer? Ya karena aku suka aja ngobrol. Dan sebenarnya tadi awal rencananya mau telepon jam 12. Kenapa minta maju? Karena besok ada agenda guys, harus tidur lebih awal. Jangan begadang. Oke. Ya padahal biasanya tidur jam 2, jam 1. Kok tahu? Sama anjing. Stay. Ngobrol masalah gini, Fer. Kamu kan masih ingat kalau aku mantan kan? Bagem mantan nggak? Ya boleh. Mantan bos apa ya? Zaman ingusan banget. Pacaran cuma sebulan lah. Dihitungin ternyata. Ya emang pas banget gitu. 1 bulan kalau kurang sehari ya lebih sehari kayaknya. Dan hal cringe sekarang yang pikir itu cringe tapi kita lakuin tuh itu, Fer. Tukeran memori HP. Terus memorinya hilang ya? Bukan hilang, cuman kan HP-mu udah Android, cuman HP-ku belum, kan itu masih kelas 2 SMP.
Oh iya. Kan belum banyak HP Android kan. Oh iya, memorinya kepake ya waktu itu. Langsung jadi memorinya tuh langsung ke distract. Tapi yang ke distract memoriku langsung kosong, langsung ke format. Tapi Oh iya. memorimu yang di HP ku tuh tetap bisa. Itu sih. Aduh, itu aku merasa bersalah banget sih. Masa? Tapi sih ya cuman Menghapus semua memori-memori dengan paksa ya. Tapi gak ada hal penting dulu yang aku save, cuman musik sama gambar. Itu pun gak ada gambar aku, gak ada foto aku, dan gak ada foto-foto penting sama sekarang atau foto-foto yang dipakai story tuh dulu gak pernah. Iya sih. Ya malah aku tuh nge-savein foto-fotonya pemain bola, ingat gak? Iya. Dan kamu tanya buat Iya nggak? Fotoku iya nggak? hah? Gimana Fer? Fotoku. Di memoriku Heeh. emang ada. Ada Fer. Iya banyak banget anjing. Banyak banget dulu. Ya kan pas tukeran memori itu kan aku ngopi fotomu yang ada di memorimu. Oke. Ya berarti ya penuh sih ya. Mulai foto pakai kaos, pakai seragam sekolah, ada semua. Cuma sekarang HP ku yang itu hilang, Fer. Hilang. Oh hilang. Heeh. Ya nggak apa-apa sih, beruntung aja hilang biar sekalian sama tangan orang-orangnya hilang. Ya di HP itu cuma ada kenangan sama kamu doang. Oke. Kan terakhir SMP aku pacaran kan cuma sama kamu terakhir kelas 2, kelas 3 juga gak ada pacar sama sekali. Masa? Sampai lulus gak ada. Baru SMK semester 2 baru punya. Itu nggak punya karena pengen nggak punya aja apa nggak bisa move on? Belum bisa move on anjing. ya ceritanya gini, awal kan aku baru masuk, kamu ngerti gak karena aku mantan kakak kelas A. Aku cerita ke kamu gak? Aku cerita ke kamu gak dulu? Nggak cerita sih, diceritain sama temenmu. Oh ya itu, cuman itu kan pertama kali aku pacaran sama kakak kelas itu. Cuman ya nggak, rasanya tuh kayak gimana ya, nggak terlalu serius gitu, kayak oh putus ya udah putus gitu, nggak sampai sakit hati atau apa. Dan pas pacaran sama dia pun juga rasanya tuh biasa aja, kayak kamu mau nggak jadi pacar aku, terus dia mau gitu. Tapi tuh nggak sebahagia pas aku nembak kamu terus ngejalanin hubungan sama kamu, terus abis itu putus terus hancur banget gitu. Oke. Ngobrolnya begini banget ya, jangan kebanding-bandingin coy. Ya cuman emang aku bilangnya gimana ya, kamu emang gak cinta pertama sih, cuman yang pertama itu gak aku sebut cinta juga gitu. Maksudnya ya paling kamu cinta pertama, cuman kamu gak pacar aku yang pertama gitu. Iya, karena cinta pertama belum tentu seseorang yang kenal pertama gitu kan ya. Iya, ya kayak pas aku awal pacaran pertama itu sama kakak kelas ya cuman gimana ya cuman status doang pacaran gitu, di hati juga biasa aja, pas diputus juga biasa aja, gak sehancur pas kamu putus Sin. Tapi sampai sekarang aku gak tahu Fen, kamu mutusin aku karena apa? Oh iya, kalau apa ya? Parah sih. Mau dijawab nggak? Iya dong. Dijawab nggak? Ya gini aja gini. Berarti obrolan kita sekarang tuh dibuat buat apa yang belum pernah kita omongin dulu pas ada hubungan, kita buka aja sekarang. Iya, karena sekarang udah biasa aja kan ya. Iya, sekarang udah biasa. Iya, sekarang udah biasa aja gitu.
buat lucu-lucuan gitu. Iya, dan ya itu yang tukeran memori cringe banget sih. Untung nggak sampai tukeran nomor telepon, nggak sampai. itu gimana bingungnya misal tukeran SIM card itu, gimana bingungnya misal temen mau SMS mau telepon, ternyata tukeran sama pacarnya. Wah. Dan nggak kepikiran ada situ sih. Dan kita nggak pernah upload sosmed juga pas itu. Iya, karena belum apa namanya, belum update, belum terlalu update juga kan, masih kecil. Tapi ada Facebook Fair, dan kamu yang sering upload Facebook sih. Cuman kan aku nggak. Dan Facebook dulu kan nggak bisa buat ngupload story. Iya. Cuma upload foto sama Tulisan. video. Iya. Terus tadi, silahkan dijawab bos. Kenapa kamu putusin aku? Karena kita tuh udah gak nyaman. Udah apa ya? Kalau dulu kan ya mungkin cita-cita monyet gitu. Oke. Pasti gampang bosen gitu-gitulah pokoknya. Anjing. Aku nggak pernah. Kayak ada yang ditahan ya. Ngomong aja. Enggak, apa ya, waktu itu sebenarnya udah ada kenal sama orang cowok lain gitu. Oh gitu. Iya, orang someone. Terus kok gue ngerasanya gue lebih nyaman sama orang daripada pacar gue sendiri gitu. Ya namanya masih labil gitu kan. Iya. Terus ayo udahlah, udahin aja gitu. Anjing. Buat apa dipertanyain? Padahal sampai gimana? Sakit hati nggak lo? Kapan? Dulu Ya itu. Dulu sakit hati banget anjir. Dan aku tuh nggak tahu alasannya. Ya yang aku tebak tuh ya paling emang udah punya yang lain, karena selama kita punya hubungan tuh nggak pernah berantem seingatku. Iya, emang nggak pernah sih ya. Tiba-tiba putus aja. Iya, pas putus itu 2 hari setelah kita balikan memori itu terus kamu putus seingatku. Nggak tahu sih hari-harinya, pokoknya ya tiba-tiba putus aja. Iya, dan hebatnya tuh kita seumur gitu putusnya tuh dengan baik-baik banget gitu. Tapi aku nggak pernah tahu alasannya kenapa sampai sekarang baru ini ngomong. Oh, berarti hari ini klarifikasi gue. Dan kasih gitu. Dan ya padahal dulu ya aku niatnya tuh emang buat serius, maksudnya seumur kita yang dulu kelas 2 SMP nggak ada pikiran buat gimana ya, buat nikah terus lamaran kan nggak ada. Cuman di pikiranku dulu tuh ya aku nggak pengen main-main gitu, jadi ya pokoknya dijalanin, dipertahanin gitu. Dulu tuh aku udah mikir pas punya hubungan sama kamu tuh udah gitu, pokoknya nggak aku buat main-main. Dan dulu tuh nggak kayak sekarang. Dulu kalau aku ya chatting sama satu orang, maksudnya SMS-an sama satu orang tuh ya satu orang beneran. Masa sih? Aku SMS-an sama kamu ya kamu doang anjing. Anjay. Beneran. Ya misal gini. Nyesel nih gue mutusin orang setia. Ya gimana, emang kan kamu dulunya emang mikirnya masih gimana ya aku kira tuh kamu malah
dulu kamu sedewasa aku loh. Jadi mikirnya karena kita putus tuh karena aku yang salah gitu. Karena kamu tuh lebih dewasa daripada aku dulu. Jadi pas kamu mutusin aku ya aku mikirnya oh aku paling yang salah, cuman akunya nggak tahu gitu. Tapi ternyata karena udah gak nyaman, karena udah bosen dong. Enggak sih, itu alasan kerasnya, tapi emang waktu itu pengen ngudahin aja sebenarnya. Iya. Dan garis besarnya apa mutusin aku? Karena udah gak nyaman, pokoknya udah kayak Oh ya pokoknya udah hambar gitu. udah hambar lah, udah nggak sefrekuensi lah ibaratnya. Oke. Padahal aku ngarepin banget loh dulu dan wah anjir. Sampai kamu ingat gak pas aku punya pertama kali pacar yang anak SMA, pas aku SMA, itu aku masih bawa kamu anjir. Ya karena emang bener aku belum move on, cuman aku paksa buat oke lah buka hati sama orang lain, tapi malah yang ada di tengah hubungan sama dia tuh malah aku buat nyakitin dia karena ya aku ternyata belum move on sama kamu gitu. Jahat sih lu. Ya niatnya kan emang aku pengen move on dari kamu karena udah gak satu sekolahan dan udah gak tahu kabar kamu gimana, udah gak bisa, pokoknya udah gak bisa biasa aja. Ya udah aku coba buat buka hati dan dianya bisa nerima aku dan ya aku tuh nerima aja ke dia, cuman pikiranku tuh masih belum bisa dibuat fokus ke dia gitu. Jadi ya masih sering mikirin kamu, masih nyindir lewat status BBM dulu. Masa ya Allah. Terus jadi poinnya adalah ketika kamu berusaha move on tapi malah jadi nyakitin orang lain. Iya benar. Jahat sih itu, jahat. Mending gak usah ya daripada kayak gitu. Tapi aku dibilang sama orang yang itu ya bener-bener emang sayang, bener-bener emang cinta, cuman pikiranku tuh belum bisa bener-bener fokus ke dia gitu. Jadi ya masih sering banding-bandingin sama kamu, dia tuh aku banding-bandingin sama kamu gitu. Masih sering gitu, cuman ya emang akunya sayang, cinta sama dia. Jadi ya cuman aku pun pas putus sama dia tuh bukan karena kamu juga, bukan. Oke, ada problem lah. Iya, bukan karena kamu aku putusin dia gitu. Kita pas punya hubungan ya jarang banget jalan, di sekolah pun jarang banget kelihatan bareng. Jarang banget. Wah, nggak ada yang tahu ya waktu itu. Iya. Yang tahu teman-teman deket doang. Iya, jarang banget orang-orang yang tahu gitu. Dan pas aku masih masa PDKT sama kamu, sainganku temen sekampungku sendiri ya. Sainganku temen sekampung sendiri. Yang penting kan udah pernah sama kamu. Dan aku gak pernah sama dia. Iya. Aku terasa lebih unggul dari dia sih sekarang. Udah menang dong berarti. Iya. Dan alasanmu dulu nerima aku apa, Fer? Masih inget gak? Karena kamu enak diajak ngobrol. Kayaknya sampai sekarang sih itu. Iya sih, ya. Kalau ngobrol, ya ngobrol aja ngalir gitu. Kayak lebih ngobrolnya lebih dewasa aja sih. Daripada usia. Ya yang itu deh. Daripada deretan orang-orang yang pernah kenal lah gitu. Berarti dari dulu tuh aku udah sedewasa. Wah gila. Ya maksudnya tahu lah gitu kayak ya tahu batasan banget, tahu. Gini, kamu adalah salah satu orang yang peka sih waktu itu sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa ya udah pengen udahan aja. Ya kamu peka
peka orangnya, sama cewek itu sebenarnya peka. Iya. Tapi Dan justru orang kayak aku tuh sering banget dapat omongan, kamu terlalu baik, Dit. Aku buruk banget gitu. oke. Sering sih aku digituin, sering banget. Ya maksudnya apa salahnya jadi orang baik gitu, Fer? Ya nggak salah. Iya. Ya bukan baik sih sebenarnya. Ya emang kita mencoba untuk tulus aja gitu. Iya, dan yang dilakuin orang tulus kan ya emang berbuat baik ke Iya. ke doi kan. Dan mau sebaik apapun kita ke orang, nggak menjamin orang itu akan tetap tinggal ke kita, ya nggak sih? Iya benar. Ya, Itu sih. Ya jahatnya dunia. ya contohnya kamu sih. Padahal Benar. seingatku gak pernah punya masalah, gak pernah berantem, tiba-tiba diputusin. Dan kayaknya kamu blokir apa gimana sih, Fer? Nggak tahu deh, lupa. Aku lupa sih masalah lost kontaknya, aku lupa gimana. Ya pokoknya waktu itu terus temanmu dan temanku juga bilang, kok bisa putus ya gitu. Padahal dia udah ngarep sama kamu gitu kan. Iya. Terus aku bilang, itu orang udah nggak aman. Iya. Dan dia udah gini, oh dia sakit hati banget katanya. banget sakit hati pertama dan buat hancur banget. Oke, penghancur pertama ya gue. Penghancur pertama. Yang harusnya masa SMP tuh seneng-seneng, nggak ada gimana ya, nggak ada kayak lihat. SMP udah jadi sad boy, astaga. Ya gara-gara lu. Iya, jangan-jangan sekarang jadi puitis gara-gara itu lagi. Bisa sih. Oke. Iya. Aduh, kalau mau dibahas semuanya sih banyak ya. Banyak. Ini belum bahas gimana pas kita jalan awal pertama gimana. Jadi intinya ke dulu tuh kalau misalkan mau dibalik mau diceritain lagi ke sekarang, kayak apa ya, banyak banget yang mau diketawain sekarang. Iya, padahal dulu tuh pas diinget seneng banget, terus juga sedih banget gitu. Tapi sekarang pas diinget-inget lagi kok lucu. Lucu banget. Tahu kok bisa ya, kok bisa pacaran segitunya gitu. Pacaran gak pernah namanya jalan berdua, gak pernah, Fer ya? Iya. Gak pernah. Bahkan di sekolahan pun ya bareng pun gak pernah. Ya aku pernah, ya aku ke kelasmu sih gitu. Ya. Cuman itu pun Ngapel. ya cuman sekali dua kali doang, nggak tiap hari. Ya karena dulu tuh temen-temenmu, Fer, semua tuh famous di sekolahan, sedangkan aku siapa yang kenal? Famous juga sih, bahasanya famous ini. Ya dulu maksudnya yang cewek, yang cowok tuh banyak kelas-kelas lain yang kenal gitu. Iya. Sedangkan aku yang kenal ya cuma teman-teman dekatmu sama teman-teman kelasku. Dan kamu inget pas meeting kelas gak? Meeting kelas. Ya apa tuh? Pas apa tuh? Kita udah putus, cuman kita masih chatting. Kayaknya sih, iya masih chatting. Dan aku pernah nanya kan, hari itu tuh kelasku musuh kelas doimu yang baru. Ingat gak? Oh iya. Ya itu. Dan pas aku chatting dan aku tanya, kamu jago yang mana? Jago aku anjing. Waduh. Tapi aku kalah hari itu kayaknya. Iya, tapi kan waktu itu aku udah berlaku biasa aja sama kamu kan ya. Udah. Iya, karena udah ada yang baru gitu. Iya udah. Dan aku yang belum bisa biasa aja. Aku jahat banget ya. Siapa? Aku. Dulu jahat banget. Dulu jahat banget.
Lu tuh apa ya, sosokan kenal cinta aja sih, Iya sih. Dan padahal nggak tahu sebenarnya. ya kamu Sosokan iya ya belum tahu apa-apa juga, cuman ya aku suka sama nih orang, terus ya udah dideketin, kalau ditembak mau ya pacaran gitu. iya. Ya dulu gitu. Cuman pas aku sama kamu tuh ya niatnya agak main-main fair dulu. Emang kalau bisa ya diterusin terus, meskipun udah lulus ya beda sekolahan pun ya masih punya hubungan gitu. Dulu tuh niatku udah gitu. Nggak tahu Keren. nggak tahu kalau cuman sebulan lebih berapa hari doang. Oke. Dan Ya, datangnya membahagiakan, perginya apa nih, semua perginya mendewasakan lah ya. iya sih ya aku banyak belajar di kamu, meskipun hubungannya tuh cuma 1 bulan, cuman move onku yang lama, dan di waktu move on itu yang bisa membuat aku banyak belajar. Iya, jangan berharap sama orang sih sebenarnya. Iya sih, itu pasti sih. Ya apa yang diharapin dari orang lain gitu. Orang kan juga berubah-berubah terus. Kan subjeknya manusia, objeknya manusia, nggak ada yang bisa diharapin. Orang manusia juga banyak kelemahan. Iya, namanya kata kayak ngerayu kamu tuh pakai kata-kata berharap gitu udah banyak banget. Maksudnya sekarang mau bilang aku berharap sama kamu, wah aku ngerasanya takut banget sih. Ya iyalah, kalau sekarang kan misalkan ngomong kayak gitu tuh kayak sesuatu ya, hal yang sangat sulit untuk diucapkan gitu. Iya, meskipun cuman iya. Juga Ya meskipun cuman aku berharap sama hubungan ini, gitu aku sekarang takut banget buat ngucapin itu. iya, sumpah aku juga guys. Aku kayak apa ya, ke orang tuh bukan mati rasa juga, cuma kayak antisipasi aja sih. Terus Iya. takut resikonya bakalan nyakitin gue banget gitu. Ya kayak ya aku butuh seorang wanita, cuman ya nggak usah sampai segitunya kayak orang pacaran gitu. Iya. Ya karena tapi emang itu resiko dari sebuah hubungan gak sih? Emang maksudnya walaupun kita nggak pacaran nih, ibaratnya ya sekarang kita nggak pacaran terus kita deket nih sama cewek, mau nggak mau ya kita pasti ada sedikit harapan ke dia gitu. iya. Entah perhatian, entah apa sesuatu yang pengen kita dapetin lah dari dia gitu. Pasti mau nggak mau kita bakalan dapet apa ya namanya, dapet resiko itu dari harapan itu sendiri. Iya, dan aku pun fair, kalau aku lihat dari awal, kalau aku pengen temenan sama cewek, misal dari awal kalau aku emang niatnya pengen punya hubungan sama dia, aku nggak bakal jadiin dia temen. Terus Ya pokoknya kalau kamu nggak bisa jalin hubungan sama aku ya gak usah temenan, aku gitu sekarang. oke, isi. Cuman ya kalau aku ketemu cewek terus di pandangan pertamaku dan aku gak tertarik sama dia dan dia pengen temenan sama aku oke. Cuman dari awal aku ngeliat dia dan aku tertarik sama dia, terus aku berpikir buat punya hubungan sama dia, itu selamanya aku gak bakal temenan sama dia sebelum rasa tertarikku sama rasa ingin punya hubunganku sama dia itu hilang gitu. Oke. Jadi ya temenku cewek semua sekarang tuh bener-bener pure temen. Oke, pure temen ya. Iya, gak ada yang aku punya rasa nih ke dia. Aku punya harapan nih punya hubungan ke dia gitu. Ya enggak. Kalau aku udah sekarang kalau aku udah nyebut nama cewek dan aku bilang temen, itu temen beneran. Oke. Cuman kalau aku nyebut nama cewek dan aku bilang aku lagi deketin dia, ya berarti aku punya rasa ke dia. Dan dia itu nggak bakal jadi temen aku
selama aku masih punya rasa ke dia. Oke, berarti kayak apa ya namanya, pembeda gitu ya, pembeda Iya. antara teman dan seseorang yang kamu rasa itu tertarik gitu ya. Iya. Oke. Ya aku nggak bisa nyebut sembarang cewek temenku, karena kadang cewek itu buat aku tertarik gitu, buat punya hubungan sama dia. Ya kalau kamu nih aku sebut ya temen, udah temen, biar berarti ya emang benar-benar pure temen. Nggak cuman, kan buaya sekarang kan gini, bilang ke cewek lain aku mau keluar sama temenku cewek. Nah itu belum tentu bener-bener temen. Ya pasti temen ya cuma kedok doang gitu. Iya. Dan itu nggak temen. Iya. Gitu. Temen tapi demen. Kalau aku nggak bisa nyebut dia temen, kalau emang aku pengen deketin dia dan pengen punya hubungan sama dia, aku nggak bakal nyebut orang itu temanku, nggak bakal. Oke, berarti ya konsisten dengan apa yang kita omongin aja ya. Iya. Ya kalau sama kamu nih aku ditanyain, misal abis podcast terus ada yang tanya, itu mantan mas, aku bilang iya. Nggak pengen balikan, enggak, ya karena aku temenan sama dia, jadi itu udah berarti udah aku akuin temen, dan aku nggak bakal deketin temenku gitu. Iya. Tapi kan masa lalu nggak ada yang tahu kan, Fer? Iya. Ya gitu. Cuman untuk sekarang ya kalau aku nyebut cewek itu temen ya emang bener temen. Ya berusaha nyesuaiin apa yang dari konteks kata-kata itu sih ya. Iya. Temen apa seseorang yang kita sukai gitu. Iya, ya temen kok. Ya bilangnya temen, masa gandengan tangan tiap jalan. Oke, aku rasa aku dapat pembelajaran baru. Cuman Fer, ini dikit curhat ya aku. Ya pokoknya masalah baru-baru ini. Aku deket sama orang dan dia tuh belum, gimana ya, pokoknya intinya dia udah tahu kalau aku punya rasa ke dia, dan dia belum bisa punya rasa ke aku. Terus tapi dianya gak pengen aku pergi, ngerti gak? Oke. Terus pas aku tanya, ya maumu kita apa gitu, terus dia bilang temen, dan aku jawabnya ya aku gak bisa temenan sama orang yang aku suka gitu. Iya, yang aku suka dan aku punya rasa. Aku langsung bilang ke dia gitu. Jadi ya pilihannya, kamu jauhin aku apa kita lanjutin hubungan yang gak jelas ini gitu. Apa ya? Ya aku jahat gak sih ngomong gitu? Enggak jahat. Bahkan mungkin ya emang cewek rata-rata kayak gitu sih. Bukan cewek doang, biasanya cowok juga gitu. Kalau misalkan dia punya hubungan nih sama seorang, terus dia suka, dia akuin temen juga, pengennya akuin temen tapi nggak mau seseorang itu pergi. Iya. Dan ya emang kita bisa temenan sama orang yang kita sendiri punya rasa ke orang itu gitu. Iya, ambigu mas. Iya, kita sendiri pun juga bingung gimana cara temenannya. Mau berting. Kayak apa ya, lebih ke cara pemberlakuan kita ke dia nggak sih? Iya, nggak bisa kayak teman-teman lainnya gitu. Iya, karena temen emang beda gitu. Iya beda. Makanya aku nggak bisa jadiin kamu temen, karena aku punya rasa ke kamu. Pasti ya ada hal yang beda sama temen-temen aku ngelakuin kamu sama teman-temanku cewek yang lain gitu. Terus dia sampai sekarang responnya kayak gitu? Ya. Aku nilainya sekarang dia udah bisa milih hal yang aku pilihkan dua tadi. Kamu yang pergi atau kita jalanin hubungannya gak jelas ini. Dan dia milih pilihan yang pertama kayaknya. Aku ngerasainnya sekarang. Dia pergi? Iya.
romantis. Udah 2 tahun nih aku nggak ada siapa-siapa di hidup. Hambar aja ya. Iya sih. Orang lebih hambar. Ya makin gimana ya, makin bingung aja gitu. Malah kita makin lama sendiri, makin lama jomblo tuh malah bingung mau buat hubungan sama siapa. Gini, mungkin kamu butuh seseorang yang ngerti konsep pemikiran kamu sih. Iya. Dan yang tadi aku ceritain tuh dia sama sekali nggak bisa nangkep apa yang aku pikirin. Belum sefrekuensi. Iya belum. Dan kamu kayaknya jomblo-jomblo aja, Fer. Aku jomblo sih, tapi aku adalah dekat sama orang. Maksudnya kamu punya rasa ke dia. Ya, Dia juga tahu kamu punya rasa ke dia. ya. Oke. Dan apa ya, bisa dibilang serius juga sih. Oke, aku ketinggalan nih. Oke. Tapi apa ya? Ya sama sebenarnya kayak konsep pemikiranmu. Cuma aku nggak mengkotak-kotakan antara teman dan apa namanya, seseorang yang aku suka gitu. Ya intinya lebih ke apa ya? Ya udah, nanti aku sama kamu gitu aja. Anjing, bisa gitu. Iya, karena untuk meminimalisir resiko apa ya namanya, sakit hati. Ya walaupun aku tahu sih suatu hubungan tuh pasti punya lah resiko kayak gitu. Iya. Resiko sakit hati. Dan Kedepannya. pas kita punya status tuh, kita sadar atau enggak, perlakuan kita tuh bakal ada yang berubah ke dia. Iya, benar banget. Meskipun kita sadar atau enggak gitu. Dan Makanya tuh sekarang tuh kayak apa ya, komitmen lebih trending ya sekarang daripada pacaran. tapi Fer, sekarang stigma komitmen itu udah gimana ya, udah putar balik banget gitu. Kalau aku lihatnya ya, aku tentang kata komitmen ya, itu kata komitmen tuh gak harus diucapin, bahkan jangan diucapin gitu. Oke, itu pemikiranmu ya. Iya, soalnya gini, misal nih, dulu kita nembak dengan cara, kamu mau gak jadi pacar aku? Dulu nih. Tapi semenjak trending kata komitmen, sekarang jadi dirubah cara nembaknya. Kamu mau gak komitmen sama aku? Terus bedanya apa gitu? Iya, kayak nggak ada bedanya. Sama terus kan gini, kalau aku ya, komitmen yang bener tuh gak perlu diucapin, tapi hati kamu, hatiku buat kamu gitu, iya kan? ya gitu, gak perlu aku ucapin, tapi hatiku ya komitmen ke kamu, dan kamu pun gak harus balas komitmenku gitu. Iya, ibaratnya gini loh, ibaratnya aku serius ke kamu, tapi jangan ada berharap lebih di antara kita gitu loh. Iya kan? Ya maksudnya kamu pun gak punya komitmen ke aku, ya itu urusanmu, bukan urusanku gitu. Iya, urusanku sayang sama kamu gitu. Iya, gitu gak sih? Iya gitu. Ya kalau diucapin dengan cara kamu mau gak komitmen sama aku, ya apa bedanya sama pacaran? Iya. Dan pasti habis itu hubungan mereka tuh ya gak ada bedanya sama pacaran. Kayak ya kan kita udah komitmen, masa kamu jalan sama dia gitu? Ya kan komitmen itu dalam hatimu sendiri, bukan kesepakatan gitu loh, Fer, ngerti gak? Iya, komitmen tuh urusan kita sama hati kita sendiri. Kalau status pacaran, ibaratnya apa ya, bentengin diri kita sendiri gak sih? Ya gak sih? Iya. Ya menurutku gitu, komitmen itu ya urusan kita sama hati kita sendiri. Kalau status itu baru kesepakatan. Ya kita bisa nggak punya status, tapi ternyata dalam hati kita tuh saling komitmen gitu.
benar. Ya pokoknya aku nggak setuju kalau kata komitmen itu sampai jadi kesepakatan gitu. Yuk kita komitmen. Kamu masih komitmen sama aku nggak? Ya aku nggak. Menurutku nggak konteks komitmen sih. Iya. Dan menurutku komitmen tuh apa ya? Pembuktian kita terhadap orang yang kita suka aja sih. Iya. Dan dia mau membales atau enggak tuh bukan urusan kita. Apa ya? Gini, ibaratnya kita punya suatu barang. Iya. Ya kita terima risiko barang itu apapun. Dan misalkan seseorang berharap sama barang itu, ya udah terserah kamu mau berharap atau enggak. Kita misalkan barang itu sama-sama kita pengenin gitu. Gini, jangan pakai barang sih, pakai peliharaan aja. Ya peliharaan apa tuh? Kita suka nih sama satu kucing. Aku nih suka sama satu kucing. Dan kucing ini mau nggak nurut sama aku, mau ntar bulunya rontok, mau ntar tingkahnya tuh nggak bisa diatur. Ya udah, pokoknya aku pengen punya kucing ini gitu. Tapi kan kita nggak bisa ngambil hak orang lain buat suka sama kucing ini juga. Iya benar. Dan kucing ini pun nggak harus milih kita juga gitu. Pokoknya kita bisa nerima kucing itu entah bagaimana nanti. Tapi kucing itu ya belum tentu bakal milih ke kita. Pengen kita yang pelihara gitu. Iya benar. Ya itu komitmen bagiku gitu. Kalau yang bocil-bocil sekarang ditanya, kamu jalan terus sama dia? Ya aku komitmen. Anjir. Komitmen aja. Gitu sih, komitmen tuh beratnya kayak konsep memerdekakan diri kita sendiri gitu. Iya ngerti. Memerdekakan rasa sayang kita sendiri terhadap orang lain gitu. Iya. Dan sebenarnya cinta itu memang memerdekakan kita. Ya karena cinta kan emang kasih, gak take and give tapi give and give. Ya betul. Mau apapun yang lo lakuin ke gue ya gue nggak peduli, yang penting gue ngasih ke lo gitu. Nah, dan love language setiap orang kan beda-beda. Benar. Nah itu sih, jadi ya kayak aku nih udah cinta ke kamu, masa kamu enggak? Itu enggak konsep cinta sih menurutku. Ya betul sekali guys. Ya karena di mana-mana kan kasih sayang, bukan minta sayang. Yo. Love it. Puitisku malah makin malam makin. Oke. Ini gak sesuai janjian sih Fer. Ya apapun yang kita omongin lah random lah hari ini ya. Maksudnya gak sesuai janjian tuh waktunya. Oke. Waktunya udah berapa jam? 45 menit. Sekalian 1 jam gimana? Oke, lanjut. Ya tentang masalah orang yang kemarin ya, aku mau melanjutin lagi. Gini sih, dari yang kamu omongin tadi. Masalahnya di sini. Aku tuh udah nyerahin semua love language. Menurutku, maksudnya love language-ku tuh udah aku berikan ke dia gitu. Dan dia bilang itu emang yang dia inginkan. Ngerti nggak? Gimana maksudnya? Gini. Dia tuh punya masalah berat di masa lalu. Oke, terus? Aku datang tuh sebagai obat gitu. Oke. Dan dia bilang, ya aku ini emang orang yang pas banget gitu, sesuai sama dia, sesuai apa yang dia harapin, orang yang bisa memberi love language ke dia yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, gitu kan? Iya, terus? Cuman dianya itu nggak mau sembuh dari masa lalu. Oh. Gitu. Jadi ya kayak aku nih jadi obat buat orang yang belum bisa sembuh dari masa lalu atau nggak pengen sembuh dari masa lalu. Padahal aku tuh udah ngelakuin hal yang dia sendiri tuh bilang itu emang hal yang dia harapin.
Tapi itu nggak bisa ngerubah dia buat beringinan sembuh. Iya, karena kita jangan berharap seorang itu akan berubah ke kita, karena kita. Iya emang. Ya balik lagi sama yang aku omongin tadi di depan, mau sebaik apapun kita, mau jadi kita obat kek apa kek yang bisa nyembuhin dia, kalau dia emang nggak berusaha buat sembuh ya nggak bisa. Ya keinginan buat sembuh itu nggak dari orang lain. Iya. Dari dirinya sendiri. Seharusnya kalau misalkan dia bilang kamu tuh obat buat dia, harusnya udah sembuh dong, udah maksudnya dalam proses sembuh dong. Iya. Minimal. Iya proses itu. Tapi kalau emang kambuh lagi ya itu resiko kamu sebagai obat. Sebagai. Iya maksudnya kan tadi kan aku bilang, dan akhirnya dia milih buat akhirnya ngejauh pergi dari aku kan. Ya gini sebenarnya dia tuh pengen temenan sama aku, pengennya dia tuh temenan sama aku, tapi kan aku bilang nggak bisa temenan gitu. Jadi ya mungkin dia ngejauh dariku tuh dengan berat juga. Dengan ya gini, ya nggak pengen, dia tuh nggak pengen buat aku sakit hati karena perlakuan dia ke aku gitu. Ini kayak apa ya, kedua belah pihaknya tuh saling idealis gitu. Yang satu mau mempertahankan prinsipnya antara teman dan orang yang disukai, yang satu mempertahankan luka masa lalunya gitu. Iya benar. Ya kan gini. Belum ketemu aja sebenarnya, belum ketemu titik kayaknya. Dan gini Fer, pas dia ngajak temenan, aku tuh bilang kan nggak bisa. Kalau emang kamu maksa buat temenan, ya kamu beritahu aku caranya kita temenan gimana gitu. Dan dia nggak bisa jawab. Oke. Gimana? Dia nggak bisa jawab berarti. Ya kemungkinan emang yang dia tahu adalah teman sekaligus obat, sekaligus nemenin dia selama dalam proses penyembuhan gitu. Intinya. Dan dia tuh nggak tegas buat nyelesain masa lalunya dan buat sembuh. Dia nggak tegas sama dirinya sendiri tentang itu. Tapi kalau kamu emang benar-benar sabar buat ngebuat dia sembuh, mungkin bisa sih, tapi dalam proses yang lama. Iya sih Fer. Cuman ya gini, emang kalau kita mencintai seseorang tuh kita harus sakit hati, merasa sakit hati. Emang harus gitu. Bukannya kalau kita udah cinta seseorang tuh rasanya cuman bahagia doang gitu. Ya enggak dong, kan kalau cinta menurut gue masuk paket, sakit sama bahagia. Rasa sakit itu bisa ditambal dengan cinta itu sendiri nggak? Iya benar. Kayak gini sih, gini. Ibaratnya gini, aku cinta nih sama seseorang. Terus aku tahu dia jalan sama orang lain misal gitu. Mungkin kita pas waktu itu sakit hati kan. Cuman seketika itu juga cinta yang kita, karena cinta kita ke orang itu, sakit hati tuh jadi nggak berasa gitu. Oke, ya tahu. Ya. Tapi kan sejatinya sakit hati itu emang ada gitu, tapi ditutupin dengan rasa buta rasanya kita gara-gara cinta itu sendiri gitu. Jadi kita ngerasanya bahagia aja. Udah kita nggak merasa berkorban buat dia gitu. Nah, dalam cinta gak ada rasa berkorban. Iya, nah kalau itu gue setuju. Iya sih, iya. Dan paling kalau ini gak kita jelasin, para pendengar nih banyak yang
bingung dengan kata itu. Iya ya, benar. Cinta nggak perlu pengorbanan, nggak perlu. Ya, emang gak perlu pengorbanan. Iya. Maksudnya gak perlu pengorbanan tuh emang jadi apa yang kita rasain aja gitu. Iya, maksudnya apapun yang kita rasain, yang kita lakuin, kalau itu cinta, kita nggak bakal ngerasa berkorban. Iya, nggak pernah merasa Berkorban. ibaratnya gini. Ibaratnya pas kita berlaku bodoh terhadap pasangan kita, terus orang lain bilang gini, kok lu bego banget sih gitu. Kalau bego banget mau disakitin gitu. Terus dia bilang, lah gue nggak sakit hati, maksudnya gue bahagia kok sama dia gitu, gue nggak merasa gue disakitin sama dia gitu. Iya. Ibaratnya kan gitu. Iya. Dan itu emang cuman dirasain buat orang yang jatuh cinta. Ya diri kita yang pas cinta aja yang tahu kalau itu bukan bodoh, bukan sakit. Kalau orang lain melihatnya ya kamu sakit hati, kamu bodoh gitu. Iya. Tapi tinggal waktunya aja pas kamu jatuh cinta, kamu ngelakuin hal itu bukan karena bodoh, bukan karena dan nggak ngerasain sakit hati gitu. Iya, karena ya pasti dia punya alasan buat nggak ngerasa berkorban dan sebagainya. Iya, iya. Dan kita bisa keluar di lingkaran itu tuh ya diri kita sendiri. Maksudnya pilihan dari kita sendiri. Iya, ketegasan dari diri kita sendiri. Iya. Logik sih yang main itu. Iya, harusnya pas kita di posisi itu. Cuman buat ngendaliin hati sama logik kan nggak bisa 1-2 hari. Iya. Jadi ya mungkin emang kita 2 mingguan ini nih bodoh banget ngelakuin hal yang ya pokoknya bodoh gitu. Cuman kan kita selama 2 hari itu belum sadar kalau itu hal bodoh karena kita masih ngerasa cinta ke dia. Benar. Terus pas kita udah mulai ngerasa berkorban ya pas itu juga cinta kita mulai pudar gitu. Itu baru logik bisa dimasukin di situ. Iya. Ya dan walaupun akhirnya kamu nggak sama dia karena kamu banyak ngelakuin hal bodoh, itu bukan berarti kamu nggak cinta sama dia. Ya benar. Ya cinta, cuman kalau aku terus-terusin ya ini toksik gitu. Toksik ya benar. Toksik. Kalau pakai kata toksik bakal panjang lagi, Fer. Iya udah. Udah guys, ya ampun. Tapi tadi kamu nggak gantian nanya kenapa dulu aku suka sama kamu dan ngajak kamu pacaran. Kenapa tuh? Kayaknya pengen klarifikasi nih. Kenapa? Dulu ya kenapa aku deketin kamu pertama nih, nggak munafik. Di mataku tuh kamu cantik banget. Kamu lucu. Terus. Apalagi ya sampai sekarang tuh yang buat aku inget tuh ya pipi kamu gitu. Oh pipi. Jangan diubah sih pipinya sih. Maksudnya ya udah biarin gitu, nggak usah nggak tirus, biarin. Padahal gue mau operasi plastik nih. Brengsek sih. Dulu itu terus ternyata pas dapet nomornya terus ngobrol, wah ternyata nggak cuman fisik doang nih yang buat aku suka gitu. Ya dari awal tadi aku bilang aku mikirnya tuh kamu lebih dewasa dari aku dulu. Gitu terus akhirnya ya nggak tahu terus tenggelam di jurang, akhirnya jatuh cinta dan ya akhirnya tenggelamnya luka lagi ya. Iya namanya tenggelam di jurang kan luka. Maksudnya lukanya tersayat-sayat. Tapi aku gak nyangka sih Fer, gak nyangka aku bakal putus tuh, gak nyangka aku. Karena udah apa yang rasanya udah bahagia aja gitu. Iya karena gak pernah berantem, cocok-cocok aja gitu. Ya gak tahu sih. Dan kamu ngerti gak Fer? Sampai sekarang pas aku hubungan sama kamu dan sekarang masih gimana ya? Masih aku bawa, maksudnya masih nempel di aku tuh apa? Apa? Kan pertama aku main ke rumahmu
Itu sama Bambang kayaknya. Oh iya, Bang. Ya, itu kan ada bapakmu kan. Dan kamu tahu gak kenapa di bawah mulut aku nih aku panjangin? Kenapa? Gak pernah aku potong. Itu karena aku ngeliat bapak kamu anjing. Aku lihatnya keren sih. Jadi ya jenggot pas di tengah-tengah bawah bibir pas ini gak pernah aku potong, gak pernah aku cabut. Gila. Itu alasannya bapakmu. Yakin bapak. Gila. Alasannya bapakmu sih ini sih. Jadi semenjak awal aku main ke rumahmu dan ketemu bapakmu tuh, ya aku langsung pulangnya mikir, wah ini cocok nih, gak usah dicabut, gak usah dicukur bulu yang ada di bawah mulut pas ini. Keren. Itu sih sampai sekarang ya masih. Yang pokoknya tuh masih jadi alasan kuat pas dulu zaman aku hubungan sama kamu, dan sekarang jadi alasan banget nempel di diri aku. Inspirator banget bapak gue. Iya, aku tuh ya alasan aku panjangin ini kalau ditanya orang ya langsung aku ceritain. Aku panjangin karena aku pernah main ke rumah mantan aku dan bapaknya tuh manjangin ini dan aku lihatnya keren, makanya aku terus niru gitu. Kenapa nggak sekalian itu semua mau? Enggak sih. Ya enggak lah, cukup itu aja deh. Iya, ya ini sih yang masih aku gimana ya. Ya pokoknya jadi alasan kuat banget. Udah 1 jam loh. Udah 1 jam nih ngobrol, dan terima kasih udah berkenan dengerin. Dan yang kita omongin barusan tuh bukan berarti kebenaran atau hal yang harus ditiru, enggak. Ini cuman argumen kita berdua, dan kalau cuma opini kita berdua, dan kalau kalian nggak setuju bisa disanggah atau bisa diapain, Fer? Kalau kita ngomong tuh ini cuman opini gitu, bukan sebuah kebenaran. Ya semua orang punya pemikirannya sendiri-sendiri, punya idealisnya sendiri-sendiri. Ya kita ngobrol sesuai apa yang jadi idealis kita. Ya kalian gak harus percaya atau gak harus jadi ini kebenaran gitu, enggak. Ya kalian berhak menjadi dewasa dengan cara kalian dan punya pemikiran seperti apa, itu kalian yang pilih. Bukan ya quote itu buat kita belajar, buat kita sadar aja gitu. Bukan selamanya kuat itu adalah sebuah kebenaran yang harus diterima sama diri kita. Enggak. Kadang kuat itu ya itu kuat buat sang penulis sendiri, bukan buat banyak orang. Ya, betul. Kalau boleh nambahin nggak? Iya. Untuk terkait cerita-cerita masa lalu kita, itu emang kita udah udah pengen selesai. Ya udah selesai gitu. Pokoknya udah selesai dan nggak harus ditanyain kenapa cerita ini lagi gitu, cerita masa lalu lagi, ya emang kenapa gitu. Emang kenapa? Emang masa lalu tuh buat diketawain. Iya, buat diketawain, buat pelajaran aja lah gitu. Ya, gue dulu pernah gini loh gitu. Iya, ya kalau kamu belum bisa ngetawain masa lalumu sama mantan kamu, ya berarti kamu masih punya perasaan sama dia. Iya, betul. Setuju gak, Fer? Setuju ya? Setuju banget. Ya, pokoknya itu, kalau kamu belum bisa ngetawain masa lalu kamu sama mantan kamu, berarti ya kamu masih punya rasa sama mantan kamu. Itu buat penutup. Selamat malam.